Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala, amma ba'd. Apa kabar semuanya, rekan-rekan mahasiswa? Sehat ya, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa menjalankan segala aktivitas sehari-hari dengan baik. Baiklah, mari kita mulai untuk pembelajaran pada sesi ini, yaitu tentang media dan metode pendidikan perspektif hadis Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama buka dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Media dan metode pendidikan perspektif hadis Nabi Muhammad SAW adalah mata kuliah lanjutan di mana kita semuanya sudah mempelajari tentang hadis, hakikat hadis terbawi, hadis pendidikan dalam perspektif Nabi Muhammad SAW. Untuk mata kuliah ini, yaitu materi tadi media dan metode pendidikan perspektif hadis Nabi Muhammad SAW, yaitu indikator capaian pembelajarannya adalah yang pertama menganalisis media dan metode pendidikan perspektif hadis Nabi Muhammad SAW, dan yang kedua merumuskan media dan metode pendidikan perspektif hadis Nabi Muhammad SAW, di mana yang menjadi pokok bahasan atau materi pada pagi ini adalah yang pertama pengertian media pendidikan, yang kedua media pendidikan berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, kemudian hadis tematik tentang media pendidikan berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Dan materi kedua yaitu pengertian metode pendidikan berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, dan hadis tematik tentang metode pendidikan berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Media pendidikan, apa itu media pendidikan? Secara bahasa, kata media berasal dari bahasa Latin medius, yang secara harfiah berarti tengah, perantara atau pengantar. Dalam bahasa Arab, media adalah perantara atau wasilah. Sedangkan media pendidikan adalah jalan atau cara yang ditempuh untuk menyampaikan bahan atau materi pendidikan kepada peserta didik agar terwujud kepribadian muslim yang baik. Selanjutnya, dari hadis. Pembahasan hadis, apa itu hadis? Kata hadis berasal dari bahasa Arab, yaitu al-hadis. Jamaknya adalah al-hadith. Secara etimologis kata ini memiliki banyak arti, diantaranya al-jadid yang baru, lawan dari al-qadim yang lama, dan al-khabar yang berarti berita atau kabar. Secara terminologis, Ibnu Hajar al-Asqalani mendefinisikan hadis sebagai berikut, yaitu ma yudhafu ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, segala sesuatu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik itu perkataan, perbuatan atau ketetapan beliau. Selanjutnya, dalam pembahasan media pendidikan dalam hadis ini adalah ada dua model. Yang pertama, media pendidikan berupa manusia. Yang kedua, media pendidikan bukan manusia. Media pendidikan manusia yaitu Rasulullah SAW sendiri sebagai media pendidikan, karena beliau sebagai teladan, sebagai manusia sempurna yang dijadikan teladan bagi para sahabat, bahkan seluruh umat manusia. Yang kedua, media pendidikan bukan manusia seperti matahari dan bulan, mimbar. Yang kedua mimbar, yang ketiga sutra, yang keempat sutra dan emas, yang keempat perumpamaan, yang kelima jari, dan yang keenam gambar atau foto. Beberapa media tersebut dijadikan Rasulullah SAW dalam mengajarkan kepada para sahabat tentang Islam dan tentang kehidupan, untuk menjelaskan Al-Quran kepada para sahabat. Lanjut pada media pendidikan yang berupa manusia, yaitu Rasulullah sendiri. Rasulullah sebagai media pendidikan adalah Rasulullah dijadikan teladan bagi para sahabat, dijadikan teladan bagi para sahabat
dalam menjalankan ajaran Islam yang baik. Sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an Abi Hurairah anna Rasulullah SAW qala atadruna mal muflis qalu al muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Faqala innal muflis min ummati ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hadza wa qataba hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa darba hadza fa a'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi fa in fanat hasanatuhu qabla yuqda ma 'alaihi ukhidha min khatayam fa turhat 'alaihi thumma turikha bin nar. Hadis itu menjelaskan bahwa Nabi sebagai teladan, sebagai media pendidikan itu mencontohkan kepada para sahabat bagian jangan sampai menjadi orang yang bangkrut. Orang bangkrut itu apa? Bangkrut itu orang yang tidak memiliki harta atau benda. Bukan seperti itu adalah yang dimaksudkan. Tapi orang bangkrut menurut Nabi adalah innal muflis min ummati ya'ti yaumil qiyamah salat wa siyaman. Seorang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang hari kiamat nanti. Orang datang pada hari kiamat membawa pahala. Orang datang pada hari kiamat membawa pahala salat, puasa dan zakat. Setelah itu ia juga memfitnah, menuduh, berbuat maksiat, makan harta orang lain dengan cara yang tidak halal, menumpahkan darah dan memukul orang lain. Lalu masing-masing kesalahan itu ditebus dengan kebaikan pahalanya. Setelah kebaikan pahalanya habis, sebelum kesalahannya terselesaikan, maka dosa orang yang zalim itu dilemparkan kepadanya, kemudian ia dilemparkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim dan At-Tirmidzi. Nah, hadis tersebut dicontohkan Nabi dengan keteladan beliau, bahwa beliau selalu dijadikan teladan bagi semua umat beragama dan rahmatan lil alamin. Karena beliau itu memiliki keteladan dalam akhlak, memiliki keteladan dalam toleransi beragama, keteladan dalam kepemimpinan, keteladan dalam menghargai kemanusiaan. Lebih lagi, Nabi adalah keteladan dalam toleransi beragama. Kaitannya dengan konten moderasi beragama, bahwa Nabi memiliki toleransi yang luar biasa, menghargai semua umat beragama, orang Yahudi, orang Nasrani, semua dilindungi oleh Nabi. Ketika Nabi menjadi pemimpin di Madinah, Nabi melindungi semua penduduk Madinah, tidak memandang agama, suku, atau bangsa mana. Ketika orang itu berada di Madinah, Allah melindungi Nabi Muhammad sebagai pemimpin Madinah, melindunginya. Itu menunjukkan bahwa Nabi adalah sebagai teladan dalam toleransi beragama, atau yang sekarang moderasi beragama. Selanjutnya ada metode media bukan manusia, yaitu adalah matahari dan bulan. Matahari dan bulan adalah dijadikan Nabi sebagai media pengajaran kepada para sahabat, yaitu dalam hadis haddatsana Abdul Walid qala haddatsana Zaidah qala haddatsana Ziyad bin Alaqah qala sami'tu Abi Syubah yaqul in kasat asy-syamsu wa mata Ibrahim wa qala nas in kasat limati Ibrahim wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila akhirih. Yang maksudnya adalah Nabi mengajarkan bahwa adanya gerhana itu bukan karena kematian seseorang atau karena kehidupan seseorang, tapi itulah tanda-tanda kekuasaan Allah. Oleh karenanya maka berdoalah kepada Allah dan salatlah salat gerhana. Itu menunjukkan bahwa matahari dan bulan dijadikan pengajar kepada para sahabat agar selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah ya untuk materi yang pertama, yaitu tentang media pendidikan dalam perspektif hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya adalah metode pendidikan dalam perspektif Nabi. Apa itu metode pendidikan? Metode berasal dari bahasa Yunani secara etimologi. Kata metode berasal dari dua suku perkataan, yaitu meta dan hodos, yang berarti melalui, dan hodos berarti jalan atau cara. Sedangkan dalam bahasa Inggris metode disebut metode, yang berarti cara dalam bahasa Indonesia.
Sedangkan menurut terminologi, metode adalah cara yang di dalam fungsinya merupakan alat mencapai tujuan. Metode pendidikan bermakna segala kegiatan yang terarah yang dikerjakan oleh guru dalam rangka kemestian mata pelajaran yang diajarkannya. Saja hadis tentang metode pendidikan. Metode pendidikan dalam hadis Nabi Muhammad SAW yaitu beberapa di antaranya. Yang pertama metode demonstrasi, yang kedua metode kisah atau cerita, yang ketiga metode tanya jawab atau diskusi, yang keempat metode ceramah, yang kelima metode pemberian hukuman. Di mana masing-masing ini akan kita bahas sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Hadis yang pertama yaitu tentang metode demonstrasi. Ini diriwayatkan oleh Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafil yatim lahu li ghairi ana wa huwa kahataini fil jannah. Wa asyara malikum bis sababah wal busta. Riwayat Muslim. Hadis ini menjelaskan bahwa ketika Nabi memposisikan kafil yatim, orang yang menanggung hidup anak yatim dan yang lainnya, Nabi ini mengumpamakan Nabi bersama orang yang menanggung hidup anak yatim itu seperti jari telunjuk dan jari tengah. Ini adalah sebuah demonstrasi oleh Nabi dalam rangka untuk menghimbau, menganjurkan kepada semua umat untuk mau berbagi dengan anak yatim, sehingga di mana pahalanya, balasannya dan nanti akan bersama Nabi di surga sebagaimana telunjuk dan jari tengah. Kemudian metode kisah atau cerita. Metode kisah atau cerita juga dijadikan Nabi sebagai landasan atau cara untuk mengajarkan kepada para sahabat, sebagaimana hadis yang sudah dijelaskan, yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah SAW qala bainama rajul yamshi fastad'a al-'atas fa nazala ibn Bashir kama akhraja ila akhir hadis. Ini di sini menjelaskan bahwa kita semua harus dari cerita ada satu cerita seorang anjing menjulurkan lidahnya menjilati tanah karena sangat haus. Lelaki berkata, anjing itu sangat haus sebagaimana aku. Kemudian masuk ke sumur lagi dan ia penuh sepatunya. Kemudian haus lagi sambil menggigit sepatunya dan ia berminum anjing itu. Kemudian Allah bersyukur kepadanya dan mengampuni dosanya. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah kita mendapat pahala karena kita menolong hewan? Nabi SAW menjawab, setiap yang mempunyai limpah bahasa ada pahalanya. Kemudian metode selanjutnya metode tanya jawab atau diskusi. Ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, man ahaqqun nas bi husni suhbah qala ummuka thumma ummuka thumma abuka thumma adnaka. Riwayat Muslim. Di sini menunjukkan Nabi menjawab pertanyaan sahabat tentang bagaimana siapakah yang paling berhak saya hormati. Beliau menjawab, ibumu, kemudian ibumu, kemudian ayahmu, kemudian yang lebih dekat dengan kamu. Hadis riwayat Muslim. Metode selanjutnya adalah metode ceramah. Ini adalah yang paling umum disampaikan, digunakan oleh para pendakwah, para pengajar, bahwa dengan ceramah itu bisa menyampaikan pesan kepada audien, kepada peserta didik. Di mana ini juga dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Qutaibah bin Sa'id dan Zuhair bin Harb. Selanjutnya metode pemberian hukuman, yaitu sebagaimana disebutkan Nabi dalam hadis, muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u 7 sinina wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinina wa farriqu bainahum fil madaji'. Nabi memerintahkan salat untuk anak yang sudah berusia 7 tahun, dan Nabi memerintahkan untuk memukul atau menghukum anak yang tidak mau mengerjakan salat sudah umur 10 tahun. Ini menunjukkan pemberian hukuman ini kepada anak-anak ini dalam rangka untuk pengajaran kepada anak-anak supaya disiplin untuk melaksanakan salat 5 waktu. Kesimpulannya,
Hadis Rasulullah SAW di atas adalah sumber inspirasi dan akar keteladanan bagi pelaksanaan pendidikan zaman Islam zaman sekarang. Rasulullah SAW menggunakan beberapa media ketika mendidik para sahabat seperti benda-benda yang ada di sekitarnya, atau menjadikan dirinya sendiri menjadi mediator untuk mendekatkan pemahaman tentang materi yang diajarkan kepada para sahabat yang menjadi peserta didik. Metode sangat diperlukan dalam sebuah ranah pendidikan. Metode-metode yang dijabarkan oleh Rasulullah patut dicontoh dan diaplikasikan ke dalam proses pembelajaran sesuai materi yang diajarkan. Baik, itulah tadi materi yang saya sampaikan tentang media dan metode pendidikan perspektif hadis Nabi Muhammad SAW. Sebelum tutup, saya akan berikan tugas kepada rekan-rekan mahasiswa yang pertama, buatlah kelompok diskusi 3-4 orang. Diskusikan pertanyaan berikut dari beberapa hadis tersebut, apakah media dan metode pendidikan pada masa Rasulullah masih relevan untuk diaplikasikan pada era modern sekarang ini. Ajukan argumentasinya sesuai dengan pendapat masing-masing kelompok dan laporkan hasil diskusi dikirimkan ke email patam.usir@gmail.com. Demikian materi pada kesempatan ini. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala kurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.